Fenomena Ghazali Everyday mengguncang masyarakat Indonesia hingga mancanegara. Sultan Gustaf Al-Ghazali, mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro, kelahiran Semarang 1999, berhasil menjual foto selfie dengan total transaksi mencapai belasan miliar di platform OpenSea. Pertanyaan bagi banyak orang, bagaimana sebuah NFT selfie dapat dijual hingga total transaksi mencapai miliaran rupiah? Pada video kali ini, saya akan memberikan alasan dibalik nilai sebuah NFT dan kegunaan NFT yang kelihatannya tidak terlalu diperlukan. Hingga apa yang bisa kita lakukan untuk mendapat keuntungan dari NFT seperti Ghazali Everyday. Sebelum kita mengulik fenomena ini lebih dalam, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sebelumnya, mari kita bahas NFT secara singkat. NFT atau disebut sebagai non-fungible token adalah sesuatu yang tidak dapat ditukar atau unik sifatnya dan terdaftar di dalam jaringan blockchain. Sebagai analogi simpelnya, mouse yang kita punya rusak dan kemudian kita membeli mouse yang sama persis, maka posisi mouse tersebut adalah fungible atau tergantikan. Tetapi jika mouse yang kita punya adalah mouse limited edition, memiliki nilai sejarah, terdapat tanda tangan seseorang yang terkenal, maka mouse tersebut menjadi non-fungible. Sebab mouse tersebut hanya satu-satunya di dunia. Konsep inilah yang diterapkan pada foto selfie Ghazali di OpenSea. Ketika kita membeli salah satu foto Ghazali tersebut, akan selalu ada satu foto Ghazali yang asli terdaftar dalam jaringan blockchain. Sama seperti lukisan Mona Lisa dan lukisan terkenal lainnya dari abad belasan. Mereka semua yang akan selalu mahal harganya meskipun dipalsukan atau direplikasi. Sebab pasar tahu mana lukisan yang asli. Tapi pertanyaannya, bagaimana sebuah teknologi mengidentifikasi keaslian dari sebuah gambar yang tersebar di internet, yang dimana kasusnya gambar tersebut bisa diperbanyak? Nah, disinilah peran dari kata token. Setiap gambar yang dibikin menjadi sebuah NFT akan disematkan ke dalam token sebagai alat untuk memverifikasi keaslian dari gambar tersebut. Jadi meskipun secara visual kita bisa dapat copy paste atau mendownloadnya, tapi secara sertifikat keaslian atau token kita tidak punya. Dengan kata lain, gambar yang kita copy paste adalah gambar palsu. Teknologi inilah yang dicoba oleh Ghazali untuk mengekspos foto-foto selfie-nya ke ruang publik. Bahkan menariknya, NFT milik Ghazali dibeli public figure seperti Chef Arnold dan Reza Arab. Tapi apa yang sebenarnya membuat sebuah NFT terjual hingga meraup keuntungan miliaran seperti Ghazali? Jumlah dari sebuah NFT yang unik dan terbatas menjadi faktor utama sebuah NFT menjadi mahal. Seperti konsep supply and demand. Semakin sedikit barang yang tersedia, tetapi jumlah permintaan pasar yang banyak, secara otomatis harga dari barang tersebut menjadi tinggi. Faktor keduanya adalah nilai historis dari gambar NFT tersebut. Pada kasus Ghazali, dia memberikan cerita koleksi foto NFT miliknya adalah kumpulan foto selfie anak sekolahan yang diambil dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Setiap harinya dengan total foto sebanyak 933. Tapi apakah cerita tersebut menjadi alasan utama sebuah NFT Ghazali menjadi mahal? Berarti semua orang dapat melakukan cara yang sama seperti Ghazali, memotret dirinya sendiri selama beberapa waktu kemudian dijual sebagai NFT. Pada kenyataannya, kepopuleran NFT Ghazali terdapat campur tangan dari seorang influencer seperti Chef Arnold, Jeju, serta komunitas NFT di Indonesia awalnya. Pada wawancara Deddy Corbuzier di podcast miliknya, Chef Arnold mengaku bahwa awalnya menjadikan NFT milik Ghazali bahan bercanda di beberapa grup NFT dengan menyamakan foto selfie Ghazali sama dengan NFT milik Beeple yang terjual seharga 69 juta US dollar. Seperti efek bola salju, orang-orang mulai membeli dan membicarakan NFT Ghazali sampai saat ini. Orang-orang tidak mampu meniru cerita yang dibawakan oleh Ghazali untuk menjual NFT miliknya karena hal tersebut tidak memenuhi faktor ketiga, yaitu keunikan. Setiap karya seni memiliki keunikan masing-masing, seperti lukisan Mona Lisa yang digambar oleh seorang pelukis terkenal, senyuman Mona Lisa, cerita di balik Mona Lisa itu sendiri, hingga teknik pelukisan yang diterapkan oleh Leonardo da Vinci. Kemudian, apa kegunaan sebenarnya dari sebuah NFT hingga seseorang rela mengeluarkan uang puluhan juta hingga miliaran? Beberapa NFT memiliki sebuah smart contract. Dari smart contract ini, kita bisa menggunakan NFT di dunia virtual. Seperti contohnya, kita beli tanah di Decentraland, NFT ini disebut sebagai NFT utility atau NFT yang dapat digunakan. Lalu bagaimana dengan NFT seperti punya Ghazali? NFT tersebut hanya menjadi sebuah barang koleksi seperti lukisan Mona Lisa yang hanya menjadi sebuah barang kolektor dan nilai historis bahwa ada seorang bernama Leonardo da Vinci yang melukis seorang perempuan bernama Mona Lisa. Contoh lainnya adalah NFT milik Gary V, yaitu VeeFriends. Salah satu kegunaan NFT VeeFriends adalah sebagai tiket masuk untuk konferensi Gary V secara eksklusif pada tahun 2022
2023, dan 2024 mendatang. Selain diimplementasikan ke dalam dunia nyata seperti Gary V, teknologi NFT juga dapat dimanfaatkan untuk dunia metaverse. Menurut Mark Zuckerberg, di masa depan, orang-orang akan lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia digital dan metaverse adalah ruang digital tersebut. Dengan adanya kebutuhan manusia yang lebih besar di dunia digital, maka kepemilikan suatu aset digital milik seseorang seperti avatar ketika berada di dunia metaverse, disinilah peran dari NFT. Jika kita ingin menelusuri kegunaan NFT di masa depan selain dunia metaverse, sebenarnya sekarang para seniman dapat menciptakan sebuah karya seni yang kemudian dijadikan NFT. Baik sebagai NFT karya seni seperti Pak Ridwan Kamil yang menjual lukisannya di OpenSea, atau NFT yang memiliki utility seperti milik Gary V. Dengan adanya fenomena Ghazali, semoga membuka harapan para seniman untuk memanfaatkan teknologi NFT. Kita tahu, tidak mudah bagi para seniman untuk menjual karyanya apalagi di masa pandemi. Salah satu cara agar terus dapat berkarya adalah melalui NFT. Jika kalian memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi tentang NFT, mari kita diskusi di grup komunitas Indonesia Blockchain Society atau disingkat IBS melalui link yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa mengecek akun Instagram IBS untuk mendapatkan informasi terbaru. Sekian video dari saya. See you in the next video.